Jumpa lagi di TV TV. Kali ini kita akan bahas lanjutannya sebuah smartphone yang fenomenal banget tahun 2019 yang baterainya gede banget itu. Ya, ini adalah Samsung Galaxy M31. Oke, Samsung Galaxy M31 banyak banget yang nanyain dan mohon maaf karena kondisi pindah-pindahan ini kita baru bisa selesaikan reviewnya dari M31 ini. Nah oke, kita mulai aja langsung ya. Kita lihat dulu dari perbedaannya apa sih sama M30s sebelumnya ya. Kalau kalian bingung antara M30s dan M31, nah ini sekelumit ya yang beda dari sisi si handphonenya sendiri ya. Satu, kameranya jelas lebih banyak. Tadinya 3, sekarang jadi 4. Ada tambahan kamera makro 5 megapiksel. Kemudian, kamera utamanya naik jadi 64 megapiksel. Sebelumnya cuma 48. Kemudian, kamera selfie-nya naik juga jadi 32 megapiksel. Tadi sebelumnya pakai 16 megapiksel. Dan sekarang nggak cuma kamera utama yang bisa ngerekam video 4K, kamera selfie juga bisa ngerekam video 4K. RAM jadi lebih besar dari 4 jadi 6. Storage jadi lebih besar dari 64 sekarang 128. Sekilas itu yang berbeda secara hardware dari antara M30s dan M31. Oke, dalam paket penjualan Samsung Galaxy M31 ini kita lihat ada unit smartphone-nya ya. Lalu kita lihat ada adaptornya yang 15 watt ya, seperti biasa sama dengan M30s, hampir nggak ada perbedaan. Kemudian ada kabel USB Type-C, tidak ada handsfree di sini, nggak ada handsfree. Tidak ada case, tidak ada screen protector, ada cuma pakai dokumen sama SIM tray ejector. Sederhana sekali paket penjualannya. Ya, Samsung Galaxy M31 ini datang dengan bodi belakang 2,5D dengan premium glossy finish dan ada pilihan 3 warna, hitam, merah, dan biru ya. Yang ini harus yang biru ya, yang biru. Dimensinya 159,2 kali 75,1 kali 8,9 mm. Jadi ya mirip sama yang sebelumnya, hanya beratnya aja, bobotnya lebih berat sedikit banget, 191 gram. Dulu ada di 188 gram ya, beda cuman 3 gram doang, dikit banget. Oke, kita lihat sekarang di bodinya ya. Sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume up and down. Lalu di atas ada sebuah mikrofon, ini khas banget Samsung, ada mikrofonnya 2 biji jadi ya. Di kiri ada SIM tray. SIM tray ini non-hybrid 2 nano SIM plus 1 micro SD. Kemudian di bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, USB Type-C, dan speaker. Ya, speakernya cuma satu di bawah doang. Dan depan kita lihat display yang Infinity U Super AMOLED 6,4 inci layarnya, resolusi Full HD+, rasio 19,5:9. Ada earpiece speaker untuk nelpon di atas kamera selfie yang satu ini ya. Di bodi belakang kita lihat ada quad kamera dan LED flash, lalu ada fingerprint scanner. Ya, fingerprint scanner di belakang ya. Model yang tidak di layar. Mungkin tidak keren, tapi sangat fungsional sekali. Saya sih prefer yang begini, soalnya lebih pasti, lebih cepat sih sebetulnya ya. Untuk SoC, dia pakai Exynos 9611 10 nanometer. Ini sudah terkenal banget, sudah bolak-balik kita review. Ini sama dengan M30s, nggak ada perubahan, tapi nggak ada masalah karena kencang juga, lumayan ya. RAM-nya 6GB internal storage 128, kita udah bahas di awal. Ini yang luar biasa, peningkatan yang luar biasa jauh. Dari 464 jadi 6128 ya. Dan masih bisa pakai tambahan micro SD sampai dengan 512GB. Untuk baterai, masih pakai baterai yang sama di 6000 mAh. Lalu untuk OS sudah pakai One UI 2, jadi Android 10 di sini, Android 10. Sensor-sensornya lumayan lengkap, konektivitasnya 4G, Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz, AC, jadi udah support, Bluetooth 5 juga. Tidak ada NFC, ini masih sama dengan M30s. Lalu sistem keamanannya ada fingerprint dan ada face recognition. Mari kita bahas di kamera utamanya yang quad kamera ini. Ini kamera yang banyak berubah dari yang sebelumnya, dari 48 megapiksel. Sekarang yang dipakai kamera utamanya adalah 64 megapiksel, bukannya juga jadi lebih baik di f1.8, view angle 81 derajat. Jadi ini wide ya. Lalu ada lagi kamera ultra wide, ini klasik Samsung banget, 8 megapiksel f2.2, view angle 123 derajat, lebar. Lalu ada depth kamera 5 megapiksel, ya Samsung pakai 5 megapiksel biasanya supaya katanya lebih detail. Lalu ada makro kamera, sama 5 megapiksel juga. Ya ini agak beda dengan yang lain yang biasa kasih cuma 2 megapiksel. Samsung di seri yang murah pun dikasih 5 megapiksel untuk makro kameranya. Walaupun emang ini bukan makro kamera yang bisa autofocus dan nggak bisa dipakai buat bikin video juga.
Untuk kamera utamanya, dia bisa sampai dengan 4K 30 fps. Kamera selfie ini 32 megapiksel, bukan f2.0. Ini peningkatan lumayan jauh. Dan peningkatan sensor ini membuat dia juga otomatis bisa jadi merekam video sampai dengan 4K 30 fps juga, ya. Jadi 4K ini selfie-nya nih ya. Oke, kita nggak akan langsung masuk dalam menu seperti biasanya karena menunya One UI udah sering banget dikasih lihat. Saya mau bahas beberapa part dari menu aja, contohnya seperti Adaptive Brightness, ya, ada di sini. Jadi memang kita bisa pasang Adaptive Brightness aja, nggak usah digelap terangin lagi, dia akan cocok terus untuk penggunaan sehari-hari. Ini sangat menyenangkan. Lalu ada Dark Mode otomatis karena Android 10 ya, dan sebelum Android 10 pun di 9 sebetulnya Samsung udah bisa Dark Mode, jadi bisa dibikin hitam semua, kekinian banget ya. Kemudian ada screen mode, ya, ini bisa vivid, bisa natural. Nah ini kalau yang nggak suka bilang katanya warnanya di layarnya Samsung tuh terlalu cemerlang, terlalu berwarna banget. Pakai natural. Saya sendiri prefer pakai natural biasanya supaya kalau saya foto-foto dan mau dicun lagi itu bener gitu ya. Kalau pakai vivid berarti ntar dicun lagi udah salah. Kenapa salah? Karena saya lihatnya terlalu berwarna, sementara ternyata orang lain lihatnya nggak secara cemerlang itu warnanya. Jadi saya akan pilih mode natural di sini ya. Kemudian full screen apps, ini part yang penting banget dari di setting display. Kamu masih bisa masuk ke dalam advanced setting untuk membuat scene noise ini tidak dianggap ada. Jadi kalau main game udah pasti dijamin aman, nggak bakal kena noise-nya, nggak bakal kena kameranya, nggak bakal kelihatan, nggak bakal ada ketutupan oleh kamera. Ya, masuk di advanced setting. Kemudian ada dual messenger yang banyak ditanya, ini tetap ada di Samsung. Kemudian lagi always on display, ya, always on display pasti ada karena ini Super AMOLED layarnya ya. Jadi ada di sini, nggak ada masalah. Dan satu hal yang saya suka bahwa sudah ada parental control di sini dengan memanfaatkan Google Family Link. Jadi kalau misalnya ini buat dipakai buat anak-anak, ini bisa dilakukan parental control terhadap smartphone yang satu ini. Bisa di set berapa jam dia boleh dilihat, screen time segala macam bisa di set. Sangat menyenangkan, terutama buat kalian orang tua yang butuh mengendalikan screen time. Ya, kemudian kalau bisa lihat lagi ada fitur device care. Jadi dalam setting baterai dalam device care itu ada power mode dan ada pilihan-pilihan power setting yang bisa membuat smartphone ini bahkan lebih irit lagi. Tapi dalam pengujian kita tidak akan pakai settingan ini, kita hanya pakai settingan normal aja seperti pada saat kalian beli. Lalu masuk ke menu kamera, ya, kita bisa lihat di sini 4K untuk kamera utama, ya, jelas bisa, ya. Kemudian ini menu 4K untuk kamera selfie, ya, bisa ya. Kemudian untuk kamera utama ini ada menu untuk video stabilization, ada AES-nya di sini ya, tapi ini untuk kamera utama aja. Kalau kalian pakai kamera ultrawide atau kalian pakai selfie ini nggak ada, otomatis menu ini akan mati. Lalu untuk menu Pro ya, ini kami merasa menu Pro-nya agak kurang lengkap ya, seperti biasa seri A dan seri M yang lain, menu Pro-nya emang biasa aja. Kalau kalian mau detail yang lebih lengkap lagi, mungkin kalian mesti nambah dengan software atau aplikasi yang third party ya. Lalu menu Pro ini sendiri kita bisa temukan di dalam menu More di bawah nih ya. Jadi dalam menu More itu ada Pro, ada panorama, ada makro, ada food, ada night, super slow motion, hyperlapse, itu semuanya ada di situ, lengkap semua di situ. Oke, sekarang mari kita uji aja langsung kameranya seperti apa. Saya pindah ke halaman rumah dulu ya. Ya, sekarang mari kita coba ini kameranya si Samsung Galaxy M31. Pertama-tama ini adalah kamera selfie-nya. Ya, audio kita nggak pakai mic tambahan, ini pakai langsung mikrofon dari M31-nya sendiri. Dan nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada tambahan gimbal, nggak ada apa-apa. Ini semua pakai tripod kecil aja. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau kita jalan kurang lebih jadi seperti ini, ya. Saya nggak pakai gimbal, jadi ya dirasanya gimana. Guncangannya seperti apa? Ya, kurang lebih seperti ini kalau dipakai buat vlogging ya. Nah, kalau ini kamera utamanya setting 1080p. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, dan ini adalah kamera ultra wide setting 1080p juga. Beda ya efeknya ya. Kalau pakai ultra wide efeknya lebih lebar gitu rasanya ya. Nah, lagi-lagi mari kita coba super steady-nya yang biasanya keren banget. Tapi seperti biasa, ala saya, mari kita coba ya, kayak begini.
Oke, sekarang kita lihat dulu gimana kalau dia kena exposure yang lebih kencang ya. Jadi kalau backlight, nah kayak gini misalnya. Kalau gini nggak ada masalah ya. Kalau gini aman. Saya begitu kena gini, nah ini backlight yang super kencang banget sih. Jadi nggak bisa disalahin juga. Ya, jadi gimana? Lumayan oke ya. Ini klasik Samsung banget. Oke, tentunya ada juga slow motion ya. Tadi udah sebutin ya, slow motion pakai kamera selfie bisa loh. Slow motion pakai kamera selfie. Nah, jadinya kayak begini nih, bisa bikin video slow motion pakai kamera selfie ya. Lalu untuk super slow motion pakai kamera utama itu juga bisa. Ini 240 fps. Ya nggak 960, ya oke lah, ini kelas mid. Yang penting bisa lah ya dia super slow motion seperti ini. Secara keseluruhan kami lihat bahwa hasil fotonya ya keren, ada peningkatan ya, tentunya megapiksel lebih gede, berarti pixel binningnya juga lebih banyak, menghasilkan hasil akhir yang lebih oke lagi dari sebelumnya. Ini membuat kualitasnya terasa banget keren ya. Dan kita bisa lihat untuk HDR nih, HDR dalam kondisi terang nih ya, menentang matahari seperti ini tuh nggak ada masalah. Bahkan bagian yang paling gelap di pagar ini tanaman-tanaman bisa dikatakan nyala lagi, diangkat lagi sedikit sama dia. Dan itu titik di atas tuh titik matahari loh. Lalu tersedianya ultra wide, bisa lihat kalau wide kurang lebih seperti ini. Ultra wide, lihat hasilnya lebih luas kan. Emang pakai ultra wide itu wajib banget, dan ini ultra wide-nya klasik banget, selalu udah nggak pernah diganti-ganti nih kayak sama Samsung ini ya. Ya kamera ultra wide saat ini. Soalnya emang udah oke sih. Sayangnya emang belum autofocus, tapi ya saya minta terlalu banyak kalau ultra wide mau autofocus di harga segini ya. Nah, mode night menurut saya memang tidak sehebat yang diharapkan ya. Ini kondisi kayak begini nih, kalau tidak pakai mode night memang suasananya memang gelap. Pakai mode night dia ngangkat sedikit ya, di bagian yang paling gelap dia ngangkat lebih terang sedikit. Ya, hanya akan bantu sedikit, tidak luar biasa. Ya jangan kayak yang berharap ini saya seperti seri S gitu ya, yang kemarin kita pernah demokan yang luar biasa, tiba-tiba jadi terang gitu. Nggak begitu, tapi paling nggak kalau dalam kondisi gelap dia bisa membantu untuk menerangkan sisi-sisi part yang gelap-gelap itu ya, yang part yang gelap, jadi cukup membantu. Overall, saya harus bilang kameranya ada peningkatan, dan saya suka banget dengan videonya, dan audio juga menyenangkan sekali. Oke, sekarang kita pindah ke pengujian lainnya. Kita lihat benchmarknya seperti apa ya. Antutu 7 kita lihat 153, 505, oh tinggi. Antutu 8, setelah update software, tadinya dia nggak bisa dapat angka segini, ini naik jadi 200.923. Jadi yang membuat kita terhambat juga ada update software tengah-tengah pengujian ya. Setelah update software, ini skor-skor setelah update software kita dapatkannya agak ada peningkatan sedikit dari 190-an atas jadi 200.000 bisa nyampe nih. Ya beberapa persen lah naik gitu ya. Kemudian Geekbench 4 single core 1663 dengan multicore 5512, ini tipikal juga untuk sebuah Exynos yang 9611 seperti ini. Geekbench 5 single core 348, multicore 1341. Lagi-lagi ini tipikal untuk Exynos 9611 ya. Kemudian kita masuk ke 3D Mark, kita lihat di Slingshot Extreme, grafik skornya ada di 1469. Lagi-lagi ini tipikal, kita tidak bisa ada masalah dengan skor yang kita peroleh di smartphone yang satu ini. Nah oke, untuk gaming gimana? Seperti biasa, Exynos 9611 akan selalu bisa ketemu smooth extreme ya, udah sejak awal ya, bisa smooth extreme. Kalau kita pakai PUBG langsung kebuka. Tapi emang pada saat kita main kita dapat sekitar ya bisa naik turun antara 50 sampai 58 fps gitu kurang lebih ya, masih naik turun ya, cukup oke, tapi nggak ada masalah buat kami. Kemudian gyro juga lancar di PUBG Mobile, dan untuk PES 2020 kita set di low 60 fps dan kita masih bisa dapat sekitar 52 sampai 55 fps. Ini cukup oke ya di sini ya. Jadi buat gaming rata-rata lancar. Emang bukan kelas, mungkin belum sampai kelas e-sport yang gimana gitu, tapi ya semua game udah cukup jalan lancar di sini, dan baterai gede tentunya akan sangat membantu sekali kalian pada saat gaming ya. Oke, kemudian bicara soal baterai, tes baterai gimana? Oke, tes baterainya emang luar biasa. Dalam kondisi offline kita jalankan video di sini dan kita lihat bahwa Samsung berbohong ya. Samsung bilang bahwa dia tidak bisa mencapai skor ini. Tapi kita bisa mendapatkan video playback 28 jam 30 menit. Ini lama banget. Selamat kalau mau nonton selama 28 jam 30 menit. Ini lama banget. Bahkan lebih lama dari M30s.
Saya nggak tahu, mungkin optimalisasi, mungkin karena baru update, sementara statistika Samsung sendiri belum diupdate, saya nggak tahu, mungkin. Kemudian untuk charging time, ini masih sama seperti sebelumnya, berhubung ini baterai besar sekali, ya 6000 mAh. Jadi charging time dari 0 sampai 100% ini membutuhkan waktu 2 jam 40, sekitar 2 jam 45 menit, 2 jam 45, 48 menit kurang lebih sekitar segitu. Ya memang agak lama, tapi ingat ini baterai besar sekali. Jadi kemungkinan besar kalian baru akan charging pada saat kalian sudah mau tidur. Jadi nggak ada masalah dong ya. Pas mau tidur mungkin kalau habis dihajar seharian dapat 20%, mungkin ya. Kalian charge pagi-pagi, bangun full lagi, pakai lagi hajar seharian, nggak ada masalah harusnya. Tapi sinyalnya jelek bang. Ya, pasti banyak yang ngomong kayak gitu kan ya. Oke, itu sebabnya kita penasaran banget. Saya ambil sebuah smartphone yang pakai Snapdragon 675. Saya nggak usah sebutin namanya apa ya. Ini Snapdragon 675 dan ini terkenal sebetulnya reception-nya lumayan bagus yang ini. Jadi kita jajar sinyalnya. Sebetulnya kita juga ada Note 10 Plus dan saya udah jajar dengan si smartphone yang pakai Snapdragon ini, hasilnya sama sinyalnya. Jadi ya memang seharusnya segitu sinyalnya ya. Dan kita lihat memang kalau pakai satu SIM card, si M31 ini sedikit lebih rendah, tidak sampai ke level yang mengkhawatirkan perbedaannya. Kita pindah sampai ke WC bahkan nih, contoh di WC nih, di foto di sini, dia sedikit lebih rendah dengan single SIM card. Tapi nggak sampai dia nggak bisa nyambung gitu. Yang satu masih nyambung, yang satu nggak bisa nyambung. Nggak sampai kayak begitu. Yang menarik adalah pada saat kita pasang dua SIM card tidak terjadi penurunan jeblok habis-habisan. Nggak. Kondisi dua SIM card malah terlihat dia oke banget. Dan yang menarik lagi, kalau kita lihat di sebelah kanan bawah, ini adalah Wi-Fi. Nah, Wi-Fi ini justru hasilnya bagus banget. Dia lebih bagus dari yang lain-lainnya. Dia sudah mendekati kemampuan Wi-Fi yang kita peroleh di Samsung Galaxy Note 10 Plus yang notabene Wi-Fi-nya kenceng ya. Nah, ini part yang saya salut sih sebetulnya. Lagi-lagi kita pakai nggak ada masalah. Kita bisa mendeteksi harus pakai software, harus pakai aplikasi khusus bahwa memang sinyalnya sedikit turun. Tapi kecepatan download kita nggak lihat turun. Main game kita nggak lihat ada masalah. Dan kalau ini pakai Wi-Fi, ini raja banget sih bang, harusnya nih. Bagus banget Wi-Fi-nya. Setidaknya dari hasil pengujian yang kita lihat, dari pengujian sinyalnya aja ya. Oke, gimana dengan harganya? Ya, memang agak beda harga dari sebelumnya ya. Harga resminya memang ada di 4 jutaan, sementara dalam masa pre-order kemarin itu sempat diturunkan sampai ke sekitar 3,6 juta gitu ya. Saya nggak tahu apakah antar ada promo-promo lagi, jadi kisaran harganya akan sekitar segini-segini nih. Akan bermain di kisaran segini-segini ya. Dan variannya cuma ada satu, jangan nanya lagi, cuma satu varian, 6GB, 128GB ya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ya. Di awal saya harus bilang dulu, yang saya komplain dari yang satu ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada NFC. Ya, saya berharap banget bahwa pindah dari M20, M30, SM, terus pindah ke sini, masuk ke M31, jadi ada NFC-nya. Tapi ternyata belum ada NFC, tapi ya sudah lah ya, mungkin target marketnya emang beda, ini bukan untuk yang pakai NFC. Ya, kemudian yang saya komplain juga adalah tidak ada case dan tidak ada screen protector. Ini membuat kita harus cari lagi. Mungkin nggak seberapa, case-nya mungkin murah, tapi agak nyebelin aja karena kalau kita beli online bisa-bisa case-nya harganya lebih murah daripada ongkir. Ya nggak. Kecuali kalau mau nunggu lama ya. Ya ini agak menyebalkan sebetulnya di part ini. Tapi ya sudahlah, nggak ada masalah lah di part itu. Cuman ya saya masih berharap dapat aja di situ. Kemudian mungkin charging time tidak bisa cepat-cepat banget karena memang dia digedein baterainya sementara pakai charger yang masih 15 watt juga. Walaupun sebetulnya ini nggak buruk-buruk amat, tapi saya sedikit berharap Samsung mau naikin chargernya gitu ya. Atau paling nggak bilang bahwa ini kompatibel dengan yang 25. Jadi kalau kalian mau nambah yang 25 watt jadi bisa lebih kencang lagi. Saya hanya berharap seperti itu. Tapi ya untuk sekarang sih nggak komplain berat-berat banget sih. Cuman harapan lebih aja di situ ya. Oke, dari sisi positifnya, baterainya panjang banget. Ini sih awet banget, baterai gila-gilaan. Kameranya peningkatannya gila-gilaan juga. Bahkan bisa 4K depan belakang nih sekarang nih ya, luar biasa sih. Layar Super AMOLED masih tetap indah seperti biasanya. Ya, harganya cukup menarik untuk yang ditawarkan ya, cukup menarik.
Dan peningkatan RAM dan storage jadi 6GB, 128GB itu luar biasa banget. Handphone ini jadi semakin semakin panjang umurnya kalau kalian mau pakai ya, lebih aman untuk pemakaian jangka panjang. Karena ya RAM besar, storage juga besar, apalagi masih bisa ditambah lagi dari 128 mau tambah SD card 512 masih bisa. Untuk kalian butuh baterai besar dan butuh kamera yang lebih baik lagi dari M30s, ya ini pilihannya. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.